Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, kembali lagi sama saya Bu Liza. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Nah, kali ini saya langsung masuk ke materi tentang sistem ekonomi campuran ya. Sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem ekonomi penggabungan antara ekonomi komunis dengan juga liberal atau yang sistemnya terpusat dengan yang bebas. Nah, di sini ada pengertian dan definisi sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi campuran itu adalah sistem ekonomi pertengahan dari dua sistem, yaitu sistem ekonomi komando dan pasar bebas. Kemudian ini bisa juga definisi sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, namun masyarakat masih mempunyai hak untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Jadi di sini ada peran serta antara masyarakat dan juga pemerintah. Jadi semuanya bisa saling berkolaborasi untuk menjalankan ekonomi di suatu negara tersebut ya. Kemudian di sini ada ciri-ciri ekonomi campuran. Yang pertama adalah gabungan dari dua sistem komando dan pasar. Kalau komando itu kan semuanya serba dijalankan oleh negara tanpa ada campurnya masyarakat. Nah, kalau sistem pasar itu keterbalikannya. Kalau sistem pasar itu adalah sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakatnya lebih banyak ya, sedangkan pemerintahnya itu nggak ikut campur atau bahkan ikut campurnya cuma sedikit, seperti itu. Kemudian yang kedua, peran pemerintah dan swasta berimbang. Ya, di sini tuh semuanya berperan serta dalam menyelesaikan atau menjalankan ekonomi di negaranya. Kemudian barang dan modal sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Hal ini untuk mengatasi monopoli sumber-sumber daya alam yang sifatnya vital seperti itu. Kalau di liberal kan boleh dijalankan oleh si pemilik perusahaan perseorangan. Kalau di sistem ekonomi terpusat dimiliki oleh negara. Nah, kalau di sini yang vital ini memang dimiliki oleh pemerintah, tapi lebih cenderung kalau pemerintah itu memilikinya yang bersifat vital. Artinya ada beberapa hal yang tidak vital tapi boleh dimiliki oleh pihak swasta, seperti itu. Kemudian pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Nah, ini pemerintah boleh melakukan intervensi apapun untuk mengatasi perekonomian di suatu negara. Makanya di sini pemerintah itu dia berhak untuk mengaturnya untuk menjaga perekonomian suatu negara bisa tetap stabil. Kalau misalnya terjadi inflasi, maka dia bisa mengatasinya dengan kebijakan fiskal ataupun moneter gitu. Dan juga negara bisa mengawasi atau membantu dalam sektor swasta seperti dalam misalnya pendistribusian atau penentuan harga. Jadi kalau misalnya ada produsen yang jual barangnya terlalu mahal, mungkin akan dikaji oleh pemerintah, karena kan masyarakat mungkin ya ekonominya tidak selalu bagus ya, atau mungkin tidak semuanya berada di garis ekonomi menengah ke atas. Bisa jadi ada yang masyarakat miskin, jadi mungkin harganya itu harus disesuaikan dengan mereka. Kemudian kebaikan sistem ekonomi campuran. Di sini kebaikan sistem ekonomi campuran itu ada sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas ya. Jelas sekali nih. Kalau misalnya pemerintah pusat itu atau pemerintah, nah itu cuma memegang yang vital seperti BBM dipegang Pertamina, kemudian listrik dipegang oleh PLN, kemudian transportasi udara dipegang oleh PT Garuda atau Angkasa Pura, kemudian kereta api dijalankan oleh PT KAI, seperti itu. Jadi memang dibikin jelas dan pihak swasta pun juga tidak ada kebingungan untuk melakukan kegiatan bisnis, kira-kira mau bikin sektor apa nih, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kenaikan harga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Jelas yang tadi saya bilang bahwa
pemerintah ikut serta dalam menentukan harga atau intervensi harga. Kenapa demikian? Karena masyarakat di suatu negara itu belum tentu mereka itu semuanya orang kaya, tapi juga ada yang mungkin berada di bawah garis kemiskinan. Nah, pemerintah berhak untuk mengendalikan harga seperti itu, supaya semuanya bisa membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka dapat hidup sejahtera seperti itu. Kemudian yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Jadi hak milik itu, hak cipta itu ya pemerintah berhak untuk mendorongnya kepada seseorang yang kira-kira memang dia mempunyai itu, dan itu bukan tidak bersifat vital. Kalau vital yaitu punya pemerintah, kalau misalnya tidak vital yaitu boleh dimiliki oleh pihak swasta. Kemudian kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelemahan di sini yang pertama adalah jika peran pemerintah mendominasi, akan timbulnya ketidakpercayaan pihak swasta kepada pemerintah. Jadi pemerintah terlalu banyak ngatur ini itu, semuanya diatur, seperti masalah produksi, kemudian masalah distribusi, masalah produk lah, masalah macam-macam, dan akhirnya nanti pada akhirnya pihak swasta tidak percaya dan kepada pemerintah, maka akhirnya mereka banyak yang adanya timbul ketidakpercayaan dan akhirnya pihak swasta merasa keberatan. Kemudian yang kedua, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, ini keterbalikannya juga ya. Jadi kalau swasta terlalu mendominasi ya sangat-sangat bahaya juga, karena nanti akhirnya penentuan harga itu dipegang oleh perusahaan itu sendiri, dan akhirnya masyarakat mungkin merasa terbebankan dengan produk yang mungkin dijualnya itu terlalu mahal ataupun mungkin terlalu murah seperti itu. Kalau murah sih nggak masalah gitu sebenarnya, cuman yang jadi masalah adalah terlalu mahalnya produk yang akan dijual oleh si pengusaha tersebut. Oke, ini udah di kelemahan sistem ekonomi campuran. Kemudian kita akan ke negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran itu ada yang yaitu contohnya ya, ada 4: Maroko, Malaysia, Filipina, dan India. Mereka ini menganut sistem ekonomi campuran di mana pemerintah dan pihak swasta juga ikut berperan dalam mengatasi perekonomian di negaranya. Oke deh, ini udah di slide terakhir. Slide terakhirnya kita adalah terima kasih sudah mendengarkan semua penjelasan saya. Semoga bermanfaat ilmu kita ini tentang sistem ekonomi campuran. Ya, lagi-lagi saya sampaikan kepada kalian, kalau memang ada yang belum paham boleh diulang lagi videonya ini, atau kalian boleh hubungi saya, atau juga kalian boleh mencari ilmu di luar sana, baik secara elektronik ataupun secara cetak. Ilmu itu banyak ya sumbernya ya nak, apalagi sekarang. Jadinya boleh kalian mencari, dan kalaupun ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke saya. Kemudian video ini juga boleh ditonton berulang-ulang kali ya. Dan saya sampaikan kepada kalian bahwa sistem ekonomi campuran ini merupakan penggabungan dari sistem ekonomi terpusat dan juga bebas. Jadi keduanya mempunyai peran yang sama, kemudian mempunyai tanggung jawab yang sama, dan mempunyai garis dalam menjalankan perekonomian. Artinya adalah peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi antara keduanya. Oke deh, saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga saya. Dan semoga ilmu ini akan berguna sampai nanti juga ya, sampai kedepannya juga berguna untuk kalian semua. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, kita nanti akan ada latihan, jadi tolong standby di classroomnya, perhatikan dengan baik jika ada informasi di classroom kalian.
mau langsung segera direspon atau dilihatnya. Oke, terima kasih anakku semuanya. Dadah semua.